Selamat sore para pemirsa, penggemar, tim kreator Sanapan. Kita bertemu kembali di sore yang cerah ini bersama dengan rekan saya Agus Wicaksono SPD dan Ahmad Sandi Firmansyah. Kami akan membahas tentang apa itu profil kampus mengajar. Kalau kemarin kita bicara soal guru penggerak dan sebagainya, kita sudah menggunakan narasumber apa itu guru. Sekarang apa itu kampus mengajar? Di masyarakat sedang apa itu kampus mengajar? Apakah kampus datang ke sekolah SD, SMP, atau bagaimana? Di sini akan dijelaskan oleh lebih dalam oleh seorang mahasiswa yang dari dari mana? Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Semester 6. Semester 6. Oke, Mas Agus silakan kalau untuk lebih jelas. Oke, terima kasih Abang yang selalu fight dan semangat selalu. Bapak dalam abang saya yang dalam selalu semangat di dalam dunia pendidikan. Dan hari ini kita kedatangan tamu ya di tim kreator ya Bang ya. Ya kemarin kan kita sudah ya kayak teman ya, kayak adik sendiri gitu ya. Karena ini adalah seorang mahasiswa yang kemarin masuk dalam kampus mengajar ya, kampus mengajar. Biar lebih detail lagi kita tanya langsung ke yang bersangkutan. Apakah ini mahasiswa ini masih imut, masih jomblo ya? Kita langsung saja kepada Kak Ilham, perkenalan dulu Kak. Oke, saya Ilham Sandi Firmansyah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dan mengambil jurusan pendidikan sejarah dan sekarang semester 6. Waktu itu saya merupakan mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar yang diselenggarakan di SMPN 168 Jakarta. Nah, program kampus mengajar ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi yang digawangi oleh Mas Nadiem selaku Menteri Pendidikan. Kampus mengajar ini diupayakan untuk memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengajar di seluruh Indonesia, khususnya SD dan SMP yang ada di seluruh Indonesia lah. Iya. Berarti dari berbagai macam provinsi gitu ya. Iya, betul Pak. Kemarin kayaknya yang di sekolah SMP 168 Jakarta itu tidak hanya dari UHAMKA ya? Iya, tidak dari UHAMKA aja. Banyak sih dari perguruan tinggi lainnya yang ada di Indonesia, misalkan kayak Universitas Negeri Malang, Unindra, Yarsi, UKI, dan yang lainnya. Mas Ilham, kalau saya boleh tahu, program pemerintah tentang kampus mengajar ini bagaimana perekrutannya? Apa syaratnya sampai dengan terpilih jadi salah satu dari anggota kampus mengajar ke sekolah? Tentu kan ada seleksi itu kan, tidak satu comot ya. Betul. Jadi kita tuh awalnya tuh mengajukan diri ke pimpinan fakultas atau prodi ya, dan kita diberikan surat rekomendasi, kemudian kita langsung mengumpulkan berkas-berkas seperti kartu keluarga, surat rekomendasi dari kampus, surat pernyataan dari saya dan orang tua, dan kemudian itu diupload di akun MBKM. Itu kan sebagai salah satu syarat dari administrasi. Terus kemudian kalau sudah lolos dari administrasi tersebut, kita dilakukan tes gitu Pak. Tesnya dalam apa itu? Kayak bentuk soal, ada 30 soal gitu. Ada nggak tes psikologis atau tes untuk wawancara dan sebagainya? Kan ada seperti biasa begitu kayak kepegawaian. Kalau kemarin sih saya tesnya lebih ke soal-soal yang bentuk yang logika sih Pak. Kalau saya boleh tahu, dalam kampus mengajar ini ada nggak membantu nanti nilai SKS di universitas begitu ya Mas Agus ya biasanya ya? Atau juga apakah juga dijanjikan oleh pemerintah honor tertentu dan sebagainya?
Jadi ada keberhubungannya dengan nanti nilai SKS semesteran untuk IPK di tempat Mas Ilham belajar. Oke, ada Pak. Jadi kan kalau kita ikut kampus mengajar itu kan mendapatkan benefit ya. Salah satunya itu yang kayak Bapak bilang kayak konversi 20 SKS kan lumayan banget ya Pak untuk mengurangi beban kuliah. Mungkin bisa didengar nanti sama kuliah juga. Ya mungkin itu apresiasi lah ya Bang ya. Betul. Apresiasi mereka udah turun gunung mencoba untuk membantu dalam sekolah dalam dunia pendidikan. Betul. Apresiasi untuk para mahasiswa ini luar biasa. Luar biasa. Tapi honornya rahasia lah ya. Nanti nggak enak ya. Tapi ada ya. Tapi ada. Kopi ada ya. Dari kementerian kita. Dari kementerian. Mas Ilham bilang tadi ada yang kampus dari Malang ya. Dari Malang. Itu bagaimana? Dia ngajarnya kan 168 yang notabene Jakarta. Bagaimana soal penginapannya, transportasinya dia? Itu bagaimana? Oh ya, kebetulan salah satu teman saya yang Bapak bilang itu kebetulan tinggalnya tuh masih di wilayah DKI Jakarta sih Pak. Oh. Jadi masih terjangkau lah untuk kesini. Bahkan terus mungkin ada mau tanya lagi soal kampus mengajar ini. Ya kalau masalah kampus mengajar sih sebenarnya sama ya. Seperti kemarin kita sebenarnya nih abang kita Bang Dalas ini sebenarnya juga termasuk grup penggerak juga. Nyamar juga. Kita itu sebenarnya di sini tim kreator sebenarnya kebanyakan grup penggerak Pak. Yeah. Ya tapi kita bergerak bersama-sama untuk membangun ya di entertainment kayak gini. Ya, jadi untuk kampus mengajar sendiri ya Kak ya, itu apakah nanti akan mempunyai sertifikat langsung yang diresmikan oleh dikeluarkan kementerian kementerian. Ada Pak sertifikat. Jadi itu kita harus memenuhi syarat tuh. Salah satu syarat itu kita harus membuat laporan mingguan itu sudah pasti, sama laporan akhir nanti Pak setelah melakukan kegiatan ini Pak. Jadi setelah kita sudah mengupload laporan akhir, kita menunggu beberapa hari untuk mendapatkan nilai akhir yang diberikan oleh MBKM serta ada sertifikat gitu Pak. Jadi dapat sertifikat Pak. Jadi gunanya untuk apa sertifikat itu? Kalau untuk saya sih paling sertifikat kayak membantu kayak skripsi gitu sih Pak. Oh itu bisa dilampirin ya? Bisa. Sangat-sangat membantu ya. Iya, apalagi kan kalau nanti kita setelah lulus kan kita pasti buat CV gitu ya Pak. Betul. Wah itu ada riwayat. Mantap. Mas Ilham, sekarang gunanya atau apa yang bisa dilakukan mahasiswa kampus pengajar ini di sekolah? Itu apa yang bisa dilakukan? Apa yang dibantu di sekolah? Oke, yang pertama pasti meningkatkan literasi dan numerasi serta meningkatkan juga adaptasi teknologi ya, karena kan yang kita ketahui bahwa nggak semua sekolah bisa mengembangkan adaptasi teknologi sih. Maksudnya adaptasi teknologi kayak mana ini? Misalkan kita kayak meringankan beban guru untuk memakai teknologi. Misalkan kalau di angkatan yang kita lakukan di sini tuh kan setiap pengajaran tuh kita memakai quizzes gitu ya. Oh gitu. Terus juga ada membantu guru kayak membuat aplikasi komik untuk media pembelajaran juga. Betul. Itu salah satu saya bingung. Benar. Jadi kemarin juga selain ini ya Bang, kemarin saya ngintip juga mereka ngajar gitu. Ternyata anak-anak itu ceria gitu. Iya, betul. Setelah diajar sama kakak lebih semangat ya kan. Ya bukan berarti kita udah usia, tapi mungkin kita juga ya walaupun kita udah mengajar, tapi kita juga harus belajar juga sama mahasiswa ini. Betul, sangat dong. Belajar itu apalagi saya. Bentar lagi pensiun. Kacau. Harus tetap semangat. Gitu. Ya. Lanjut dari apa gunanya juga. Terus juga kita buat perpustakaan online ya. Maksudnya? Jadi itu kita mencari beberapa buku-buku yang ada di online gitu dalam bentuk PDF. Oh iya, nanti kita masukkan ke Google Drive, nanti kita sebarkan
ke masing-masing grup kelas. Berarti sangat membantu siswa sebetulnya. Iya, Kan kami juga guru ini. Betul Pak. Membantu. Karena kan pas saat itu pandemi kan siswa-siswa tuh masih Di rumah. daring. Nggak di rumah lah ya, belajar sambil tiduran ya. Betul. Jadi belajar itu kalau sekarang istilah siswa di rumah, daring itu belajar sambil tiduran. Gitu ya. Konyol sekali, tapi dengan ada begini, semangat dia itu ada. Tapi memang dalam daring ini bagaimana guru memampukan untuk siswa itu dia mau. Karena kalau si guru nggak bikin pengembangan pengajar seperti tadi komik ya, Iya. itu siswa itu jadi nggak ngerti, begitu aja. Senang gitu ya. Iya. Satu lagi Mas Agus sebelum kita mengakhiri wawancara kita ini, apa yang menjadi tujuan atau menjadi pesan Mas Agus kepada pelajar di rumah soal masalah COVID ini, di mana anak-anak itu belajar di rumah, banyak kan dari rumah sekarang seolah-olah sekarang Ya. sudah terbuka. Apa pesan yang bisa Mas Agus sampaikan menyemangati mereka? Oke, terima kasih Bang ya. Ini untuk penutup ya. Jadi untuk pandemi seperti ini, kita dalam pendidikan, dalam pembelajaran ya, satu kuncinya adalah yang paling penting selain kita menjaga protokol kesehatan, kita juga harus menjaga apa itu kesehatan. Kan ada dua Bang ya, jasmani, rohani, ya kan? Pak. Kalau jasmani kita sudah prokes kesehatan, kita sudah makan, pakai cuci dan sebagainya, tapi untuk rohaninya adalah perasaan jiwa kita masih ketakutan, sedih. Oleh karena itu para anak-anak, para semuanya, jiwa kita harus senang menghadapi pembelajaran pendidikan. Kita harus didasari dengan rasa senang. Mas Mungkin Dila itu sendiri pesannya untuk mahasiswa ya, mungkin mahasiswa, teman-teman mahasiswa silakan. Untuk teman mahasiswa yang lain. yang mau ikut kampus mengajar, Iya. ajaklah mereka. mungkin karena program kampus mengajar angkatan 3 kan sudah dimulai ya dari sekarang. Mungkin untuk kalian-kalian yang masih semester 2 atau 4, kalian bisa mempersiapkan sedari awal kayak seperti belajar kayak mengajar di depan anak-anak, memberikan literasi numerasi kepada siapapun dan lain-lain. Jadi mau nggak mau kita harus turun langsung ke lapangan agar kita bisa membantu siswa-siswi di seluruh Indonesia dapat terbantu melalui program ini. Mengajar ya. Oke, mantap. Oke, terima kasih Mas Agus sendiri sebagai guru di Sanapan, guru olahraga ya. Guru olahraga. Kamu mukanya selalu cerah. Seorang mahasiswa semester 6 yang energik dan selalu terpilih sebagai anggota kampus mengajar. Terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah mendengarkan. Oke, silahkan di share, like ke YouTube kita sekarang ini. Sampai jumpa lagi di program-program kita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.